Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وقدره العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para asatidz, jajaran pengurus DKM Masjid Rahmatan lil Alamin, dan para jamaah, saudara imam, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada pagi kali ini Allah memberikan nikmat, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga meringankan ayunan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini menunaikan sholat subuh berjamaah. Karena sholat berjamaah 5 waktu yang paling afdal itu adalah sholat subuh. Kemudian tajuk atau tema yang akan kita bicarakan pada pagi kali ini, bahwa cinta Rasulullah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bukti keimanan kita kepada beliau. Memang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ukuran standar sejauh mana keimanan kita kepada beliau. Dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak sama dengan cinta kepada selain beliau. Mengapa cinta kepada Rasulullah ini sangat bermanfaat? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang A'rabi, seorang Arab pedalaman, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu A'rabi ini bertanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Hai Rasulullah, kapan akan terjadi kiamat? Orang ini bertanya, kapan Rasulullah kiamat? Katanya ada kiamat. Oleh Rasulullah ditanya orang ini. Jawabannya berupa pertanyaan, ma'a'adatta laha? Apa persiapan kamu untuk hari kiamat? Karena hari kiamat ini hari yang sangat dahsyat, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Orang harus benar-benar punya persiapan yang luar biasa untuk hari kiamat. Kamu ini apa modalnya? Kamu kok bertanya kiamat? Lalu kata laki-laki ini, ma'a'adatu laha syai'an ya Rasulullah. Saya ini gak punya persiapan sama sekali ya Rasulullah. Min kasrati shalah wala siyam wala sadaqah. Saya ini tidak banyak sholat sunnah, tidak banyak puasa sunnah, tidak banyak sedekah sunnah, gak ada persiapan modal untuk itu, gak ada. Ghairu anni uhibbullah wa rasulah, tapi saya punya modal mencintai Allah dan Rasulnya. Modal saya ini cuma modal cinta. Apa respon atau jawaban Rasulullah SAW? Beliau bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, besok pada hari kiamat kamu berkumpul bersama orang yang kamu cintai. Kata Sayyidina Anas bin Malik, para sahabat senang sekali dengan hadis ini. Senang sekali. Mengapa? Karena hanya dengan cinta kita berkumpul bersama Rasulullah.
Para sahabat ini walaupun amalnya sudah maksimal, perjuangannya bersama Rasulullah SAW ini terbukti, keikhlasannya, ketulusannya, tapi para sahabat ini merasa tidak punya persiapan. Tapi kalau cinta kepada Rasulullah, para sahabat ini cintanya luar biasa. Karena cinta ini mereka ada harapan berkumpul bersama Rasulullah SAW pada hari kiamat. Itu para sahabat cinta. Apa yang namanya cinta? Cinta itu kata pepatah Arab ya, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang cinta pada sesuatu maka selalu mengenangnya, selalu mengingatnya. Orang cinta pada istrinya, ketika dia meninggalkan istrinya di kampung halaman merantau ke Jakarta, orang begitu menikah kemudian harus tidak kumpul dengan istri, namanya cinta pasti ingat terus, itu cinta. Cinta pada anak, anaknya ada di kampung, anaknya ada di mana-mana, selalu kepikiran, selalu diingat, itu cinta. Kalau kita ini mengaku mencintai Rasulullah SAW, sudahkah kita selalu ingat beliau? Ketika akan tidur ingat Rasulullah, akhirnya membaca doa menjelang tidur. Karena orang ini kalau yang namanya cinta pasti selalu diingat. Orang cinta handphone. Orang ini biasanya kalau baru punya HP ya, baru punya HP, mau tidur pegang HP, itu cinta HP. Nanti bangun tidur yang dicari dulu apa? HP-nya. Mau berangkat ke masjid yang kepikiran apanya? HP. Mana HP? Dibawa ke masjid. Kemana-mana yang dipikirin HP. Naik kendaraan sambil lihat-lihat HP karena cinta. Ini namanya cinta lah, dibawa ke masjid. Nah kita ini cinta kepada Rasulullah. Kira-kira kita ingat HP lebih sering mana? Ingat Rasulullah dengan ingat HP? Lebih sering ingat HP. Ini ngakunya cinta pada Rasulullah ya. Kita ini ibadah ya modal ya gak punya, sedekah juga gak punya. Mungkin walaupun cinta kepada Rasulullah minim cintanya. Paling enggak kalau ada orang melecehkan beliau kita ini marah. Ini kan cinta paling minim. Cinta pada Rasulullah. Dan orang ini standar keimanannya dilihat cintanya kepada Rasulullah. Cinta kita kepada beliau gimana standarnya? Kita ini mendefinisikan cinta ya tidak terlalu ilmiah, seperti pepatah Arab tadi. Kita ini senang apa saja. Kalau kita cinta senang mobil karena mobilnya baru, kan pasti sebelum tidur dilihat dulu ya apa mobil ini. Nanti bangun tidur ingat lagi karena senang mobil. Nanti ke masjid kepikiran dibawa mobilnya, kemana-mana dibawa terus, ya namanya cinta. Kepada Rasulullah kira-kira bagaimana? Kalau para ulama dulu, Imam Muhammad bin Al-Munkadir, ulama salaf, sebelum tidur menangis. Mengapa? Ingat Rasulullah. Gimana Rasulullah dulu? Rindu pada Rasulullah. Ingat Rasulullah itu menangis, ingat saja. Mengapa? Cintanya ulama dulu luar biasa. Ini cinta. Ya namanya cinta pasti kalau ada orang melecehkan kita bela. Karena standar cinta. Kita ini jangankan orang melecehkan Rasulullah, kita melecehkan pemimpin. Kita ini misalnya ya kemarin kan, sekarang sudah selesai pada waktu pilpres. Masing-masing pendukung kan cinta pada yang didukung. Coba ada, kamu pilih siapa? Itu gini-gini, dibela apa enggak kira-kira? Loh enggak, saya milih ini karena begini. Ini orangnya merakyat, orangnya apa? Kan begitu dibela. Soal kita ini enggak tahu merakyat sungguhan apa enggak, wallahu a'lam. Wah enggak, yang ini ikhlas. Itu namanya cinta. Kita ini kepada Rasulullah kira-kira bagaimana? Dan di dalam hadis bahwa cinta kepada Rasulullah SAW merupakan ukuran keimanan. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. La yu'minu ahadukum
tidak beriman salah seorang kamu. Kamu tidak beriman. Cuma oleh para ulama hadis ini ditakwil. Untungnya ditakwil oleh para ulama. Maksudnya tidak sempurna keimanannya. Sebenarnya kalau arti secara literal, tidak beriman salah seorang kamu hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sehingga aku lebih kamu cintai daripada kedua orang tuamu, daripada anak-anakmu, dan daripada seluruh umat manusia. Kalau secara literal hadis ini artinya kamu tidak beriman. Tapi oleh para ulama diartikan tidak sempurna keimananmu, sehingga Rasulullah lebih kita cintai daripada orang tua. Cinta kepada orang tua adalah cinta fitrah manusia. Siapapun pasti cinta kepada orang tuanya. Dan cinta kepada orang tua tidak bisa ditukar dengan siapapun. Misalnya karena ayah kita sudah kurang sehat, lalu ketemu dengan ayahnya kawan, ini kayaknya lebih sehat, tak tukar aja. Gak ada orang menukar orang tuanya. Atau misalnya ayah kita biasa-biasa, ketemu dengan ayah kawannya lebih ganteng, kayaknya ini lebih ganteng daripada ayah saya, tak tukar aja, saya tukar. Gak ada begitu. Mengapa? Cinta kepada orang tua ini fitrah dan disertai takzim. Anak ini cinta pada orang tua pasti memuliakan, mengagungkan. Karena cintanya seorang anak pada orang tua, ketika dia ini pergi ke suatu daerah, bawa oleh-oleh, kira-kira ayah saya, ibu saya senang apa dibawa. Dan seorang anak ketika ada problem, ada persoalan, siapa yang dicari? Orang tuanya. Lalu dia curhat pada orang tuanya. Walaupun orang tua gak bisa memberikan solusi, tapi isi hati ini kita sampaikan, orang tua mendengarkan, dia gak punya solusi sama kita. Bagaimana kita merasa senang? Mengapa? Orang yang kita cintai mendengar keluh kesah kita. Jadi cinta. Ini cinta kepada orang tua. Kemudian yang kedua, cinta kepada anak. Cinta kepada anak ini juga cinta fitrah manusia. Siapapun pasti mencintai anaknya. Dan cinta kepada anak ini cinta tanpa seleksi. Kita ini punya anak ya. Orang tua kita punya kita. Kita ini punya anak, anak saya ini lahir seperti apa? Setelah lahir ya kayak gini. Walaupun anaknya ini kalah ganteng, kalah cantik dengan anaknya tetangga, masih lebih suka pada anaknya sendiri. Itu cinta kepada anak. Cinta kepada anak ini karena tanpa seleksi, anaknya nakal dibela, anaknya bangun tidur kita cium. Ini cintanya kepada anak. Bangun tidur dicium. Tapi kalau istri bangun tidur, kira-kira dicium apa enggak? Enggak. Anak ini nakal, tetap diakui anak. Jangan gitu nak. Karena ada harapan. Tapi kalau istri nakal, kira-kira bagaimana? Paling enggak diancam, awas ya, kamu kalau gitu lagi saya kawin lagi. Paling enggak diancam begitu. Padahal sudah punya di luar. Cuma dia gaya-gaya apa, sok ngancam, tak kawin lagi lah kamu ini. Padahal sudah punya. Orang ini dari cintanya kepada anak, anaknya ada di rumah, pergi ke luar kota, lihat anaknya orang, ingat sama, aduh ya apa anak saya. Ini cinta kepada anak. Tapi kalau cinta sama istri, pergi ke luar kota, saya misalnya di Jember, sampai di luar daerah jumpa perempuan cantik, kira-kira ingat istri apa lupa sama istrinya? Makanya ini maksudnya apa? Rasulullah SAW di sini mendahulukan anak daripada orang lain. Karena orang itu kalau sudah ada di luar rumah, kadang kita ya di perjalanan ada orang tua mengemis, kita kasih. Mengapa? Ingat orang tua yang di kampung. Ini kok mirip, ini sudah tua seperti ayah saya. Jumpa seorang anak, ingat anak sendiri di kampung. Karena memang orang tua, anak ini memang cinta fitrah manusia, gak bisa ditukar. Kalau yang selain ini seleksi. Anak ini gak diseleksi, begitu keluar cinta sudah anak saya. Tapi kalau istri, sebelum punya istri kan masih dicari-cari. Kita ini mau ambil yang mana ini? Oh ini aja lah, ini kayaknya lebih
lebih keren, kan begitu. Nanti setelah lama-lama lupa lagi. Kemudian wan nasi ajma'in, dan cinta kepada seluruh manusia, orang tua, anak, dan siapapun. Anak manusia seluruhnya ini ya termasuk istri, pendukung, yang didukung. Ini terakhir ini. Nah, kesempurnaan iman seseorang itu standarnya lebih mencintai Rasulullah daripada orang tua, daripada anak, dan daripada siapapun. Kita ini kalau membicarakan ini, kayaknya cinta kita ini minim sekali pada Rasulullah SAW. Minim. Standarnya minim. Tapi gak apa-apalah walaupun minim, yang penting cinta daripada enggak sama sekali. Karena siapa tahu dengan cinta yang minim ini kita bisa berkumpul. Harapan kita berkumpul bersama beliau kelak pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ini standar cinta seperti itu. Nah, karena cinta kepada Rasulullah SAW merupakan ukuran standar keimanan kepada beliau, maka bagaimana seorang mukmin dianjurkan untuk memupuk, menguatkan, mengukuhkan, meningkatkan, mengembangkan, menambah cintanya kepada beliau. Caranya bagaimana? Dengan mengenal kepada kepribadian beliau. Ada pepatah ya, pepatah kita, tidak kenal maka tidak sayang. Orang itu semakin kenal semakin cinta. Pengenalan kepada pribadi beliau ini hukumnya wajib. Karenanya di dalam kitab-kitab akidah, seorang bermukmin setelah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu harus tahu siapa Rasulullah. Rasulullah itu namanya Muhammad bin Abdullah, lahir di kota Mekah, hijrah dan wafat di Madinah. Itu termasuk syarat keimanan seseorang. Kalau salah itu dah sah imannya. Siapa Rasulullah? Rasulullah lahirnya di Madura, meninggal di Tangerang. Loh, ini siapa ini yang dipercaya? Kok lain, daerahnya lain? Gak sah imannya. Berarti gak kenal ini, gak kenal. Makanya kita ini kan dianjurkan apa? Kita ini diwajibkan haji, umroh, kemudian dianjurkan berziarah, kemudian juga dianjurkan mendatangi athar, bekas-bekas peninggalan beliau. Mengapa? Untuk memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bangsa kita ini ya, bangsa kita oleh para pendiri bangsa, karena menginginkan kita sebagai generasi mencintai para pahlawan. Apa usaha mereka? Nama-nama pahlawan banyak dijadikan nama jalan. Jalan Sudirman, Jalan Ayani, jalan di seluruh Indonesia ini yang paling banyak Jalan Sudirman, Jalan Ayani, Jalan Soekarno. Pokoknya nama-nama pahlawan ini jalannya, nama jalan banyak sekali. Mengapa? Ini mendidik kita mencintai mereka, mencintai. Kepada Rasulullah SAW ini kita harus lebih mencintai daripada siapapun. Karena Rasulullah ini lebih kita cintai, namanya cinta, maka bagaimana? Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW harus kita dahulukan dengan kepentingan orang, dengan kepentingan siapa? Karenanya kita umat Islam di mana-mana pada bulan momen-momen seperti sekarang, bulan Rabiul Awal, itu menggelar acara maulid. Mengapa menggelar acara maulid? Acara maulid ini sebenarnya untuk memperkuat rasa cinta. Mengapa begitu? Coba dibaca di bacaan-bacaan di dalam maulid, narasi-narasi atau syair yang ada di dalam kisah-kisah maulid itu semuanya membicarakan keagungan Rasulullah SAW. Semuanya. Bahkan bacaan sholawat-sholawat, kalimat-kalimat yang ada di dalam sholawat-sholawat itu gambaran keagungan beliau. Dan itu sungguh-sungguh memang.
Keagungan Rasulullah ini bukan sengaja diagung-agungkan, bukan. Tapi memang benar-benar agung. Rasulullah memang benar-benar agung. Kalau cuma diagung-agungkan, tidak agung tetapi berusaha dikesankan agung, ini sudah biasa. Ini biasanya kalau menjelang pilkada, menjelang pilpres, menjelang pilgub, menjelang apa, orang yang sebenarnya biasa-biasa dibikinin gambar ya, baliho besar-besar di mana-mana. Mengapa? Biar kelihatan besar, setelah ketemu orangnya kecil. Gambarnya aja dibikin besar. Kalau Rasulullah ini memang benar-benar agung, manusia yang agung. Ini yang diterangkan di dalam Maulid. Dan penting, wajib kita ini mengetahui keagungan baginda Rasulullah SAW. Wajib. Kalau nggak tahu keagungan Rasulullah itu bahaya. Mengapa bahaya? Kalau nggak tahu keagungan Rasulullah SAW, bahayanya nanti kita bisa terpengaruh. Ada orang menawarkan peraturan nggak sesuai dengan peraturan Rasulullah, kita terpengaruh. Mengapa? Karena cintanya berubah. Sama dengan cinta pada istri. Kita ini walaupun sudah sumpah sehidup semati dengan istri, tapi kalau keluar ketemu dengan ditawarkan istri lagi, kira-kira terpengaruh apa enggak? Pasti terpengaruh. Mengapa? Ya kita akan tahu kadar istri kita. Tapi kalau cinta pada Rasulullah gak boleh seperti itu. Kamu ya apa? Pindah agama, tak kasih fulus, tak kasih uang. Gak boleh begitu. Gak boleh. Atau gimana? Bikin peraturan gak sesuai dengan peraturan Rasulullah. Gimana? Kamu setuju? Gak boleh setuju. Ini ukuran cinta kepada beliau. Maulid. Acara Maulid ini sebenarnya untuk menanamkan, memupuk rasa cinta, bahwa kita benar-benar cinta kepada beliau. Ya, dengan jalan kita mengetahui. Kalau tidak tahu, kita mudah terpengaruh. Karenanya di dalam kitab-kitab aqaid, di dalam kitab-kitab akidah oleh para ulama, di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, di dalam kitab-kitab hadis diterangkan, dijelaskan bagaimana sifat-sifat keagungan para nabi, para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing para nabi, para rasul kami jadikan lebih utama daripada semesta alam. Maksudnya bagaimana? Rasulullah itu lebih mulia, lebih sempurna daripada siapapun. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Cuma Rasulullah ini paling sempurna, paling utama, paling mulia. Itu Rasulullah. Paling utama, paling sempurna, paling mulia. Lebih sempurna daripada manusia biasa. Nah, yang perlu kita tahu tentang kesempurnaan para nabi. Para nabi ini lebih sempurna daripada manusia biasa. Itu dari aspek apa? Dalam hal apa? Kata para ulama, dalam hal aspek apapun. Lebih sempurna. Dari segi nasab, para nabi ini nasabnya lebih baik daripada manusia biasa. Dari segi keturunan. Karenanya Rasulullah ini dari segi nasab, ayahnya bernama Abdullah. Abdullah ini saudaranya laki dan perempuan jumlahnya 10. Mereka ini bersaudara, ganteng-ganteng, gagah-gagah, cantik-cantik. Mengapa? Karena memang pilihan. Pilihan memang. Dan di antara 10 orang ini, Abdullah ini paling ganteng, paling baik, paling pendiam. Memang orang tuanya saja dipilih. Mengapa dipilih? Karena orang ini kalau orang tuanya nakal pasti dicela oleh orang. Wah, masa itu jadi nabi? Ayahnya nakal dulu. Rasulullah ini untuk dicela gak ada celah, gak ada. Oleh Allah dijaga. Sehingga Abdullah ini di antara 10 bersaudara paling ganteng, paling pendiam. Laki-laki orangnya akhlaknya baik, ganteng lagi. Laki-laki ini kalau akhlaknya baik, ganteng lagi. Biasanya cewek-cewek diam-diam mengharapkan, menaruh hati. Menaruh hati. Dulu ada tetangga saya, anaknya pendiam, ganteng. Ganteng, pendiam. Berangkat kerja, kecelakaan, belum menikah. Begitu dimandikan, cewek-cewek kampung tuh kumpul menonton semua. Kenapa? Ya mungkin kepikiran ini ganteng,
orangnya baik meninggal. Kenapa yang meninggal kok bukan yang lain? Kok ini yang meninggal? Orang kan menaruh hati kan. Abdullah itu juga begitu. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, begitu terdengar kabar di kota Mekah bahwa Abdullah ini menikah dengan Ibu Aminah, apa yang terjadi? 32 gadis-gadis kota Mekah meninggal dunia karena patah hati. Yang meninggal itu 32 karena patah hati. Ya, apa ini ganteng kok dapat itu, kenapa gak dapat saya? Patah hati. Ya karena orangnya ganteng. Ya kalau gak ganteng ya orang gak patah hati. Biasa-biasa. Wah sudah kawin, paling ya cuma begitu. Memang dijaga oleh Allah dari segi nasab. Bukan hanya dari segi nasab, pribadinya juga dijaga. Sifat seorang nabi, kata para ulama, para nabi itu ayyakuna akmalan nas. Di antara sifat wajibnya harus manusia paling sempurna. Sempurna apanya? Kholqon wa khuluqan, fisik maupun budi pekerti. Para nabi ini secara budi pekerti paling bagus. Kita ini misalnya punya guru, punya ulama, punya kiai, akhlaknya baik, masyarakat senang pada beliau. Para nabi masih jauh di atasnya. Akhlaknya luar biasa. Itu akhlak para nabi. Tidak hanya budi pekerti, tidak hanya akhlak, tapi fisik. Para nabi ini fisik memang paling sempurna. Apa contoh kesempurnaan fisik para nabi? Misalnya kekuatan fisik. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat. Gak ada seorang nabi ini fisiknya loyo, lemah, mudah capek, mudah sakit, mudah apa, gak ada. Sehat-sehat. Ini fisik para nabi. Bahkan kata para ulama, kekuatan fisik para nabi 40 kali orang biasa. 40 kali. Rasulullah SAW istrinya 9. Walaupun 9, tiap malam didatangi. Rasulullah sehat, masih sholat tahajud berlama-lama, masih menjadi imam sholat, masih melaksanakan kewajiban-kewajibannya, mengunjungi para sahabat, masih berperang. Coba kita orang Indonesia, istri 4, tiap malam didatangi. Kira-kira gimana kira-kira? Ya mungkin telat-telat subuhnya, telat-telat, dijamin terlambat. Kalau kita ini kan bilang ya laki-laki lebih kuat dari perempuan, tapi yang minum obat kuat itu perempuan apa laki-laki kira-kira biasanya? Kan laki-laki. Kalau para nabi gak seperti itu, memang kekuatan fisiknya luar biasa. Coba lihat ya. Dan itu bawaan sejak kecil, kekuatan fisik para nabi. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab tarikh. Nabi Musa itu ketika lahir itu bersamaan dengan peraturan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu suatu ketika bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya Raja Fir'aun ada api terbang dari Palestina ke Mesir. Sampai di Mesir, api ini membakar istana Fir'aun dan rumah-rumah penduduk Koptik, orang Mesir. Sementara rumah-rumah orang-orang Bani Israel gak kena api. Fir'aun terkejut karena dia raja. Akhirnya dia panggil para penasehat. Para penasehatnya, Fir'aun ini penasehatnya para dukun, para penyihir, para tukang ramal. Karenanya kalau ada pemimpin punya penasehat tukang sihir, dukun, peramal, berarti ini ikut mazhabnya Fir'aun. Kalau penasehat itu mestinya ya orang alim, orang soleh, mestinya kan begitu. Fir'aun enggak. Ya karena Raja Fir'aun. Tanya sama dia, saya ini punya mimpi begini, apa penafsirannya? Kata mereka, Tuan, kalau benar Tuan bermimpi seperti itu, berarti akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel, dan bayi ini nanti yang akan menghancurkan Tuan dan kerajaan Tuan. Loh, akan menghancurkan saya dan
Orang Mesir, ya. Langsung teken undang-undang. Apa peraturannya? Setiap wanita hamil Bani Israel harus diteliti siapa saja yang hamil. Dan nanti kalau lahir dilihat, kalau anaknya yang lahir laki-laki harus dibunuh. Tapi kalau perempuan gak dibunuh, biar nanti jadi pembantu. Begitu undang-undang ini keluar, Nabi Musa dilahirkan. Akhirnya ada inspeksi dari petugas, dikontrol. Nabi Musa disembunyikan di dalam tungku, tempat masak di dapur. Setelah dari pihak aparat ini pergi, mikir orang tua Nabi Musa, diapakan ini? Allah memberikan ilham, ya, memberikan pikiran kepada orang tuanya Nabi Musa untuk memesan peti. Akhirnya pesan peti. Nabi Musa ini taruh di dalam peti, ada kuncinya dari dalam, dihanyutkan di sungai Nil. Dihanyutkan. Begitu dihanyutkan, kakaknya ini, ya, keluarganya Nabi Musa perempuan mengikuti dari jauh. Ini kira-kira siapa yang ambil ini peti ini? Ternyata peti ini hanyut sampai di hilir. Peti ini nyangkut di pepohonan di dekat istana Fir'aun. Jadi dekat istana Fir'aun itu ada pohon-pohon, nyangkut di situ. Ini nanti siapa yang ambil? Begitu nyangkut, dayang-dayang Raja Fir'aun, wanita-wanita pembantu permaisuri Fir'aun, Siti Asyah, mau mandi ke sungai Nil. Sampai di sungai ada peti nyangkut, diambil. Setelah diambil, anaknya isinya anak laki-laki bayi, dibawa kepada siapa? Dibawa kepada Siti Asyah. Begitu Siti Asyah melihat bayi ini langsung jatuh hati. Siti Asyah ini menikah bertahun-tahun dengan Fir'aun, gak punya anak. Orang menikah ini kalau gak punya anak, ingin punya anak, anaknya orang mau diambil. Kasihkan anaknya untuk saya, kasihkan. Saya gak punya anak, karena ingin punya anak. Dibawa anak ini, wah ini rizki dari Allah. Dibawa kepada Fir'aun. Begitu di hadapan Fir'aun, kata Siti Asyah, qurratu ainin li walak, ini anak kesayangan kita punya anak sekarang. Apa kata Fir'aun? Gak mau, saya gak suka sama ini, saya gak putus sama anak ini anak kamu. Kata sabda Rasulullah SAW, seandainya sejak pertama kali Fir'aun ini cinta kepada Musa, diberi hidayah oleh Allah. Cuma karena sejak awal memang dia sudah gak cinta. Karenanya cinta ini penting. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang soleh, cinta kepada orang mukmin. Kita ini jangan mudah benci pada orang, terutama kepada orang beriman. Mengapa? Khawatir kualat. Ini Fir'aun ini mengapa tidak dapat hidayah? Sejak awal menerima Nabi Musa, dia sudah gak suka. Bahkan pada waktu itu oleh Fir'aun mau dibunuh Musa ini, mau dibunuh. Cuma oleh Siti Asyah, jangan dibunuh, ini anak saya, ini anak kita. Akhirnya Fir'aun menerima. Nabi Musa diterima oleh Fir'aun sebagai anak angkat. Begitu Nabi Musa ini sudah bisa bergerak-gerak, tangannya bisa menjamah, digendong oleh Nabi Musa, ya, digondong oleh Fir'aun, digendong. Begitu digendong, Nabi Musa yang baru belajar menjamah tangannya, jenggotnya Fir'aun dipegang-pegang. Begitu dipegang-pegang, tiba-tiba ditarik oleh Nabi Musa dan copot itu. Jenggotnya Fir'aun lepas. Fir'aun terkejut. Terkejut dia. Jangan-jangan anak ini membunuh saya. Kok jenggot saya lepas? Dipanggil Siti Asyah, ini harus dibunuh, ini dibunuh. Lah kenapa? Pasti ini bunuh saya. Lah Tuhan, ini anak kita. Lah ini jenggot saya dilepas. Lah ini anak kecil, gak ngerti apa-apa. Loh kok kuat sekali? Beruntunglah punya anak kuat daripada anak kita gak kuat. Akhirnya Fir'aun menerima, ya dah, gak apa-apa, mau dibunuh. Lalu habis itu Nabi Musa ini belajar berjalan. Fir'aun duduk di kursi di singgasananya. Ketika sedang duduk, kaki kursinya ketendang oleh Nabi Musa yang baru belajar jalan. Ketendang, kursinya ketendang, jatuh tersungkur dia. Fir'aun terkejut lagi. Wah, jangan-jangan anak ini yang bunuh saya. Dipanggilnya Siti Asyah, permaisuri,
Apa Tuhan? Ini harus dibunuh anak ini. Lah kenapa? Ini akan bunuh saya. Lah Tuhan, ini anak kecil. Tadi saya duduk-duduk, kursi ketendang, jatuh saya. Ya Tuhan, ini kalau duduk hati-hati. Ini Tuhan berarti kurang hati-hati. Ada anak ini gak hati-hati. Ini anak kecil katanya, gak ngerti apa-apa. Tapi kalau ini memang anak kecil gak ngerti, kok dari kemarin-kemarin yang kena saya terus. Kok ke yang lain gak begitu? Akhirnya karena Fir'aun maksa membunuh, oleh Siti Aisyah dites, coba dites. Anak ini gak ngerti apa-apa. Kita buktikan. Ya apa buktikan? Anak ini kasih pilihan. Satunya permata, satunya bara api. Apa yang dia ambil? Ayo anak sayang, ambil ini. Pilih, ambil yang mana? Satunya permata, satunya bara api. Nabi Musa mau ngambil permata. Oleh malaikat Jibril, tangannya dipegang, diambilkan bara api. Ambil bara api, lalu diletakkan pada mulutnya, dimakan. Akhirnya Fir'aun, kata Siti Aisyah, nah ini berarti gak ngerti ini. Coba ini sudah pinter, pasti ngambil permata. Ini buktinya ngambil bara api. Karenanya Nabi Musa, karena pernah makan bara api, Nabi Musa ini lidahnya tidak fasih. Agak, kalau berbicara itu agak terbata-bata, agak lambat. Karenanya begitu diangkat menjadi nabi, beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lepaskan ikatan dari lidah. Lepaskan. Dan setelah berdoa dikabulkan oleh Allah dan fasih berbicara. Itu Nabi Musa. Nah, ini artinya apa? Para nabi ini secara fisik kuat-kuat. Kuat. Gak sama dengan orang biasa. Ini secara fisik gak sama. Karena orang kuat itu sempurna dibandingkan yang tidak kuat. Kemudian juga ya, nih di sini aja kisah Nabi Musa, biar yang lain diteruskan oleh ustadz yang lain nanti. Kita ini juga perlu kisah para nabi ini inspirasi bahwa para nabi itu memang sifatnya seperti itu. Lalu kesempurnaan lain, para nabi ini selain secara fisik memang kuat-kuat, para nabi ini secara penampilan pasti paling menarik. Karenanya kata para ulama, syarat para nabi ayyakuna ajmalan nas fi asri, harus orang yang paling tampan pada masanya. Nggak boleh seorang nabi itu kalah tampan dengan orang biasa atau kurang tampan, nggak boleh. Atau agak jelek, nggak boleh. Apalagi jelek sekali, nggak boleh. Harus paling ganteng. Para nabi ini harus manusia paling ganteng. Mengapa harus paling ganteng? Kalau ada nabi kalah ganteng dengan orang biasa, umatnya akan keliru. Mana yang nabi, mana yang bukan. Oh, ini kayaknya yang nabi, enggak taunya pembantunya karena lebih ganteng. Karenanya kiai itu kalau ganteng biasanya orang tambah suka. Semakin sempurna semakin bagus. Tapi kalau kiai gak wajib ganteng, karena kiai ini banyak yang biasa-biasa fisiknya. Kalau sopirnya lebih ganteng, orang kadang salah apa? Salah tanggap. Saya dulu awal-awal ceramah tahun 2009, karena belum masuk YouTube ya, YouTube belum, dan handphone yang canggih waktu itu masih belum ada, HP masih biasa-biasa. Diundang ceramah kemana-mana orang sering salah tanggap. Saya pernah diundang acara Isra Mi'raj di Denpasar di Bali. Badan saya waktu itu masih kurus, berat badan 40 kilo. Saya bawa sopir, orangnya gagah, tinggi gagah. Saya pakai baju putih, sopir ini pakai baju putih. Karena datang terlambat, jalan agak macet, jamaah nunggu di luar. Penasaran sama Kiai Idrus, nunggu di luar. Kan Idrus itu kedengarannya kan kayaknya orangnya besar kan. Karena orang setelah ketemu saya dulu, Pak Kiai, dari namanya
kayaknya besar tapi kok kecil katanya. Begitu kita turun dari mobil, saya turun dari pintu sebelah kiri, sopir ini turun dari pintu setir. Satu masjid ini rebutan mencium tangan sopir saya. Begitu masuk ke dalam masjid, saya duduk di depan, sopir di belakang. Jamaah tolah-toleh, mana kiai kok gak ada? Padahal mereka salah tanggap aja karena kalah gagah. Sering dulu seperti itu, dikira pembantunya. Orang ini kan enggak, kan dulu kan belum ada YouTube, belum ada WA, belum ada apa, belum kirim foto kan belum ada dulu. Kalau para nabi gak ada yang begitu, orang salah tanggap pada nabi gak ada. Karena memang para nabi ini fisiknya paling sempurna. Rasulullah SAW diterangkan di dalam kitab-kitab hadis, postur beliau itu robaah, sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Karena orang yang standar itu memang paling bagus. Orang itu kalau terlalu tinggi menjadi bahan bully teman-temannya, apalagi pendek. Tapi walaupun seperti itu, Rasulullah ini kalau berdiri bersama orang yang tinggi, ada orang yang tinggi berdiri bersama Rasulullah, Rasulullah kelihatan sedikit lebih tinggi. Mengapa? Oleh Allah dijaga, gak boleh kalah dengan orang lain, gak boleh kalah. Ini secara fisik. Karenanya di dalam hadis, ya, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya dan merdu suaranya. Para nabi ini tampan-tampan, ganteng-ganteng, suaranya merdu-merdu. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan nabi kamu adalah nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Jadi para nabi ini begitu berjumpa dengan orang, belum mengeluarkan mukjizat, fisiknya sudah mukjizat, sudah ganteng. Karena ini memang sifat wajib para nabi. Kita ini umat Islam harus tahu. Kalau nggak tahu, ada orang ngaku jadi nabi, terpengaruh, percaya. Padahal kalau kita coba umat Islam ini tahu, pada ini nggak terpengaruh dengan orang-orang ngaku jadi nabi. Coba lihat wajahnya orang-orang yang ngaku jadi nabi, wajahnya pas-pasan, pas-pasan wajahnya, pas-pasan. Nah, orang kok percaya? Ya gak ngerti sifat wajib para nabi. Yang para nabi ini sebelum mengeluarkan mukjizat secara fisik sudah mukjizat. Karenanya di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada celaan kepada nabi berkaitan fisik, gak ada. Orang mencela nabi karena fisik gak ada. Mengapa? Fisiknya paling sempurna. Ini para nabi. Kemudian selain para nabi ini ganteng-ganteng, ya, juga di dalam kitab-kitab aqaid yang perlu kita tahu, para nabi ini punya sifat-sifat jaiz. Sifat jaiz itu artinya apa? Hal-hal yang boleh terjadi kepada para nabi. Kalau di dalam bahasa Arab, ya, sifat jaiz ini dibahasakan al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah. Sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menurunkan derajat para nabi yang luhur itu boleh terjadi kepada para nabi. Sakit, manusia ini dalam masa-masa tertentu sakit, para nabi juga sakit. Tapi ada beberapa sakit yang nggak boleh terjadi kepada para nabi. Mengapa? Karena menurunkan derajat. Misalnya lepra, juzam, itu nggak boleh terjadi. Atau gila nggak boleh, senteng nggak boleh. Apalagi penyakit-penyakit yang model-model nggak boleh. Mengapa? Orang yang kena penyakit itu derajatnya turun. Kalau cuma sakit biasa boleh terjadi. Atau misalnya sifat-sifat kemanusiaan yang terjadi kepada para nabi. Manusia ini kalau banyak aktivitas pasti capek. Para nabi juga capek.
Orang ini kalau sudah lelah, ngantuk, biasanya banyak menguap. Kalau para nabi walaupun capek, ngantuk, tidak menguap. Mengapa? Karena menguap itu dari setan. Para nabi gak bisa diganggu setan. Karenanya orang ketika menguap, sunnah mulutnya ditutupi. Karena kalau dibuka setan tertawa. Dan kalau dibuka kelihatan jelek. Para nabi gak kelihatan jelek. Contoh lagi sifat jaiz bagi para nabi. Manusia ini kalau banyak beraktivitas berkeringat. Para nabi juga berkeringat. Tapi keringatnya beda. Kualitas keringatnya beda. Kita ini kalau berkeringat, kira-kira baju ini harum apa bau? Kan berpengaruh bau kan. Kalau sudah berkeringat. Karenanya kalau sudah sehari ganti baju. Mengapa? Sekarang ini musim panas, keringat. Nabi ini walaupun berkeringat, keringatnya gak bau, harum. Orang itu kalau bersalaman dengan Rasulullah SAW, seharian tangannya harum, menyentuh tangan beliau harum. Apabila Rasulullah SAW melewati suatu gang, Rasulullah sudah gak ada, orang yang lewat di situ tahu, oh Rasulullah tadi lewat sini. Mengapa? Masih ada aroma harum. Sering disampaikan oleh para ulama, Rasulullah ini kalau meludah, ludahnya gak pernah jatuh ke tanah. Mengapa? Setiap akan meludah, para sahabat rebutan yang minta. Ditadah dengan tangannya. Begitu diludahkan, ludah itu disapukan, diusapkan ke wajah dan badan. Mengapa? Ludah Rasulullah itu harum. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, setiap Rasulullah berdahak, dahaknya gak pernah jatuh ke tanah. Setiap akan berdahak, para sahabat rebutan yang minta. Dahaknya lah dianggap piala, rebutan. Begitu diludahkan, dahak itu oleh para sahabat diusapkan ke wajah dan badan. Dahak Rasulullah harum. Kalau kita berdahak, begitu mendengar suara, ada teman berdahak, begitu dengar sudah takut. Begitu dengar, bersin aja, dengar bersin sudah menoleh. Untungnya ada masker. Masker ini menguntungkan pada kita. Kalau ada apa-apa kita gak dengar. Ini memang beda Rasulullah itu. Ada sahabat namanya Utbah bin Farqad. Utbah bin Farqad ini terkenal harum. Istrinya yang bernama Ummu Asim bercerita, kami ini 4 orang, Utbah ini istrinya ada 4. Kata Ummu Asim, kami ini kalau sudah dapat giliran tidur bersama Utbah, pakai parfum yang full. Parfumnya full. Mengapa? Takut kalah harum sama Utbah. Karena Utbah ini harum. Walaupun kami pakai parfum, masih kalah harum dengan Utbah. Utbah gak pakai parfum, tapi harum. Istri itu biasanya terpengaruh dengan suami. Kalau suaminya suka pakai parfum, dia suka pakai parfum. Kalau suaminya senang beribadah, senang beribadah. Kalau gak senang, pisah. Kalau suaminya gak suka pakai parfum, jarang mandi, istri mengimbangi. Mengimbangi jarang mandi, jarang bersih-bersih, biar seimbang. Nah Utbah ini karena harum, istrinya pakai parfum. Ditanya oleh orang-orang, Utbah kenapa sampean harum? Utbah bercerita, akhadhani syara' ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena biduran. Biduran itu gatal-gatal, alergi seluruh badan. Karena gak tahan, fasyakautu dzalika ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengadu kepada Nabi. Rasulullah, gimana ini gatal seluruh badan, gak tahan Rasulullah, tolong Rasulullah. Para sahabat itu ada apapun ke Rasulullah. Ada apa saja Rasulullah memang. Gak punya istri, datang kepada Rasulullah. Ya apa Rasulullah gak punya istri? Ingin kawin.
Kamu datang ke sana, ke suku sana, sampaikan salam saya. Kamu minta kawin. Saya disuruh Rasulullah, dapat orang sini. Ya Rasulullah yang nyuruh. Jadi mau kawin ke Rasulullah dulu. Para sahabat ini gak punya uang, datang ke Rasulullah. Ada sahabat Qatadah bin An-Nu'man, habis perang Uhud. Pada waktu perang Uhud, matanya kena panah oleh musuh. Kena panah, jatuh. Yang sebelah ini jatuh. Selesai perang, dibawa menghadap Rasulullah karena matanya jatuh. Rasulullah, tolong saya Rasulullah. Padahal Rasulullah kan bukan dokter, tapi ke Rasulullah juga. Ada apa Qatadah? Ini Rasulullah, mata saya jatuh. Perang tadi jatuh. Rasulullah menjawab, Qatadah, itu dibuang aja. Kamu tak jamin masuk surga. Kamu dijamin masuk surga. Kata Qatadah, Rasulullah, surga itu harapan semua orang. Saya mengharapkan surga. Tapi Rasulullah, kalau ini gak bisa kembali, ini kalau gak bisa balik lagi, saya gak bisa kawin lagi. Saya ini suka perempuan Rasulullah. Kalau ada perempuan nganggur-nganggur, saya pasti kasihan dan pasti saya kawin. Saya ini suka kawin. Dan jujur mereka, walaupun suka kawin jujur. Ya sudah, kalau begitu tak kembalikan. Dikembalikan langsung normal dan lebih sehat daripada yang sebelah. Setelah itu apa kata dia? Rasulullah, jangan lupa doakan masuk surga, kata. Ya didoakan oleh Rasulullah, didoakan. Para sahabat ini apa saja memang tumpuannya Rasulullah. Nah ini Qatadah ini gatal-gatal ke Rasulullah, gak tanya ke tukang obat. Gimana Rasulullah, gatal ini seluruh badan. Fa'amarani an atajarrad. Rasulullah menyuruhku lepas baju. Fajalastu baina yadayhi, aku duduk di hadapan beliau. Wa tajarradtu an thiyabi, aku lepas baju-bajuku kecuali yang menutup aurat. Setelah itu apa? Rasulullah meludahi kedua tangannya. Kedua tangan beliau ludahi. Setelah beliau ludahi, tangan itu beliau sapukan, beliau usapkan pada perut dan punggung saya oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Gara-gara diusap, disapu dengan ludah beliau, tidak hanya gatal-gatal itu hilang, bahkan sejak saat itu kulit beliau berubah menjadi harum. Gara-gara diusap ludah Rasulullah, harum sampai wafat. Dan ini jangan ditiru, gak bisa ditiru. Mentang-mentang dia ustadz, mentang-mentang dia alim misalnya, lalu meludahi badannya orang, nggak akan harum, nggak harum. Walaupun dia sebelum tidur sudah minum minyak wangi. Kita ini mau tidur minum minyak wangi, setelah bangun coba dicium, kira-kira wangi atau bagaimana? Nggak sama memang. Mengapa? Ini Nabi ini memang manusia sempurna, gak sama dengan manusia biasa. Karena ini sifat wajib para nabi, kesempurnaan para nabi. Ini baru kesempurnaan fisiknya. Karenanya Rasulullah ini terakhir ya, karena habis ini tanya jawab. Rasulullah SAW, beliau ini makhluk paling sempurna. Sebagai makhluk paling sempurna, apapun yang berhubungan dengan beliau selalu paling sempurna. Apa? Kitab suci beliau Al-Quran, kitab paling sempurna. Al-Quran ini paling sempurna. Syariat beliau, syariat Islam. Syariat Islam, syariat Rasulullah paling sempurna. Gak bisa diganti dengan peraturan apapun. Gak bisa. Ini syariat. Tidak hanya syariat, tidak hanya kitab suci beliau, umatnya. Umatnya Rasulullah ini umat paling mulia, lebih mulia daripada umat-umat para nabi terdahulu. Ini semuanya memang kita wajib tahu ini, karena ini bagian dari keimanan. Kalau kita gak tahu berarti keimanan kita ini kurang. Makanya kita ini setiap sholat berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tuhan tunjukkan kami ke jalan yang lurus.
Mengapa kita ini minta hidayah terus? Yang karena hidayah yang kita peroleh ini kan sedikit demi sedikit, dan lebih banyak yang kita tidak tahu. Kita yang tidak tahu lebih banyak. Kita minta petunjuk terus ke jalan yang lurus, terus jalan yang lurus. Karenanya kita ini saling mendoakan ya. Mudah-mudahan bangsa kita diberikan jalan petunjuk, jalan yang lurus. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada sisa waktu 15 menit. Mungkin saudara-saudara ada yang mau bertanya, silahkan. Ada mic di depan. Sebutkan nama dan pertanyaan. Karena saya ingin kenal. Saya biar kenal kepada penanya. Tak kenal maka tak sayang.